Halo, kurang semangat ya. Shalom. Halo guys, kembali lagi nih ke GKU KPR Channel bersama gue Daniel. Ditemani sama kawan gue yang paling ganteng katanya ya. Dan Jeffrey dan cowok yang sebelah gue yang jomblo. Ya, buat kalian masih kepoin dan ya rangin Instagram KPR GKU dan jangan lupa untuk komen, share, dan like semua. Sama youtuber, tapi gue bukan bagian mereka, tapi gue di sini datang sebagai host untuk KPR kita untuk saat ini. Sebelum ini banyak tanya dan di akhir acara kami ini pasti ada giveaway. Oke, sini kita ditemani pada patung kita ya. Kita siapa? Oke, sebelum kita mulai kita panggil dulu kali ya Kak Pasien. Oh langsung nyanyi. Oh, dia muncul biasanya ya. Ya kayak cewek datang tiba-tiba ya kan. Ya seperti tema yang kali ini kita membawain ya apa sih temanya? Oh cara cepat dan tepat PDKT. Wow, ini para jomblo masuk terus di Instagram nih. Buat gimana dapatin cewek yang cepat dan tepat. Apalagi berburu sama ini nih. Pasti seru. Oke, sebelumnya kita mulai ibadah kita awal ini, alangkah baiknya kita berdoa agar lancar ibadah kita dari awal, tengah dan akhir. Doa kita. Tuhan, terima kasih Tuhan pada hari kami berkumpul Tuhan. Tuhan berkatilah ibadah kami ini Tuhan dari awal tengah dan akhir. Jangan ada kekurangan satupun dari kami ini Tuhan. Banyaklah jemaat-jemaat yang akan menonton dan bertanya dalam ibadah kali ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tutup bungkus doa kami ini dalam nama Yesus. Amin. Oke, kita mulai doa pembukaan kita, yaitu Yesus kasih jiwaku. Oke, kurang semangat nih kayaknya kalau kurang kita berdiri. Oke, kita mari kita berdiri. Awalnya sangat luar biasa ada bersama media mereka. Oke, jangan lupa di like dan subscribe channel yang KPR kita ini. Oke, sebelum itu kecapean udah. Sebelum kita masuk sesi pertanyaan dan layanan, mari kita panggil pendeta terbaik kita
Ini pendeta mungkin panutan gue. Karena saya nggak ada lawan. Ini pendeta saya nggak ada lawan ini. Kita panggil Pak Pendeta Semi. Ini dulu. Tanya aja baru Pak Pendeta. Boleh. Siapa tahu ada berantakan ya kan? Siapa tahu ada berantakan. Ayo kita panggil Pak Pendeta Semi. Pak Pendeta Semi masuk dong. Ini kita kamera nggak habis sih. Kalau semua ini Pak Pendeta Semi ya. Wah, ada bawaan nih bawaan. Sebelum masuk pertanyaan dan lain-lain, alangkahnya baiknya kita berdoa pendeta. Ya suara saya mungkin tadi kurang bagus, mungkin Pak Pendeta lebih bagus ke bawahnya kan. Itu Oke, siap. Ya, sebelum masuk ibadahnya, kita nyanyikan satu lagu lagi, Kau Sangat Kucinta. Mari Pak. Biasa banget. Lagi kasih akan muraku atas rencana masa depan. Sebagai Bapa yang takkan pernah melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah melupakanku. Akan menang dan bersuka padamu, oh Yesus. Aku kami melayani sebagai dosa rindu. Hidupku tinggal, oh Yesusku. Kau sangat kita. Selalu lagi kasihmu, hidupku akan muraku kasih sayang masa depan. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah melupakan. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah melupakanku. Aku kami menaik dan bertahanku
cinta. Oh Yesus, sangat cinta. Kita berdoa ya. Kami bersyukur untuk malam hari ini dalam ibadah KPR kami akan berdiskusi, kami akan share tentang firman. Tuhan berkati kami walaupun dalam suasana yang lebih santai, tapi kami mau menikmati itu tetap di dalam hadirat. Tuhan berkati kami, kiranya Roh Kudus menerangi kami semua agar kami memahami firman Tuhan dan kami dapat melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan di setiap jalan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, Pak Pendeta. Ya, ini kita mulai KPR. Ini untuk ibadah apa ya? Ini kelima ya? Ya, kelima. Terima kasih juga untuk KPR dan yang saya sebagai pendeta. Soalnya saya di sini juga ya, lihat maaf. Kita mau, ya, mungkin Pak Pendeta bertanya, si Daniel ya kan, KPR nggak pernah masuk ya kan, tiba pas jadi ini masuk ya kan? Ya itu karena pembayaran sih. Iya, itu sih. Banyak, makasih ya. Ya siap, makasih. Ini saya membawa tema saat ini adalah PDKT cepat dan tepat. Waduh. Untung saya nggak jomblo. Nggak jomblo. Saya mau nanya nih sama Bapak, menurut Bapak PDKT itu apa sih, Pak? Terus dulu Bapak pernah PDKT gimana? Bagi saja gitu buat anak-anak yang jomblo ini. Yang nontonnya yang jomblo kan, perhatian baik-baik. Mana nih yang jomblo? Oh, ada yang aku banyak yang ngaku. Yang PDKT ya pendekatan. PDKT berarti kita mau mendekati seseorang. Nah, biasa itu istilah untuk zaman sekarang lah. Zaman sekarang itu ya mau jadi pacar. Biasanya itu mau jadi pacar itu. Nah, itu aja. Kalau pengalaman PDKT, saya PDKT berapa ya? Wah, berarti Bapak ini dong. Kalau kata anak-anak sekarang, Pak Ceboy ya, Pak? Pak Ceboy. Pak Boy ya, masa? PDKT waktu di kampus. Wow, banyak juga berarti Pak. Kampus 2 kali. PDKT waktu setelah di luar kampus. Jadi maksudnya bukan di asrama ya. Kami kalau sekolah teologi itu biasa asrama. Di dalam asrama, kemudian di luar asrama. Ya, jadi ya namanya kan saya juga butuh gitu. Dan itu hal yang wajar lah. Masa nggak tahu? Emang kalau sekolah di teologi semuanya jadi malaikat gitu. Gak ada PDKT. Waduh. Ya, saya kira Bapak sekolah pendeta nggak mikir ada hubungan untuk sama berbeda jenis gitu kan. Ya namanya kita ngikut perkataan Tuhan gitu kan. Ya nggak mungkin dong Pak pendeta sesama jenis sih kan apa juga. Saya pendeta juga loh. Kita sangat dong. Ini kacau nih kalau dia. Enggak, kalau saya dengar dulu zaman dulu, ya orang tua saya dulu nggak ada namanya PDKT. Langsung ya. Terus dulu orang tua saya pernah namanya PDKT. Dia tuh ya kenal, udah nggak mau nggak ada namanya pacaran Pak, langsung udah nikah gitu. Kalau Bapak dulu ngalamin pacaran dulu, pendekatan dulu, habis itu pacaran, habis itu nikah. Ya. Jadi saya PDKT 2 kali, 3 kali. Yang pertama, 4 kali ya. Yang pertama berhasil, tapi akhirnya pisah karena beda kampus lagi. Oh, beda kampus. Tapi sempat ada hubungan pacaran. Kalau anak bilang kan kalau PDKT kalau dibilang jadi pacaran biar nggak ada. Bapak tuh ada hubungan pacaran sih. Ya, pacaran kami. Soalnya agak susah juga ya pacaran anak-anak teologi itu agak beda. Biasanya pacaran pakai ayat juga. Kemudian waktu di kampus yang baru saya PDKT. Saya
mau banget sama dia, tapi dia mau lari, bahkan mau muntah. Jadi itu nama cinta bertepuk sebelah tangan. Oke, berarti Bapak cuma tepukan sendiri gitu. Ya, nggak bisa. Oh, bisa. Tapi rupanya setelah saya lihat, saya tahu bahwa dia sudah punya. Ya, ini harus mundur. Harus berani mundur tuh. Nah, Itu namanya sportif. oh, itu adalah laki-laki, Pak. Jangan disabet terus. Waduh, pepet. Oh, pepet. Tapi kan orang pernah bilang, Pak, sebelum janur kuning, menurut Bapak itu bagus nih sih, Pak. Ada filosofi yang ngomong kayak gitu. Sebelum janur kuning melengkung, kita sikat terus. Walaupun dia ada pasangan. Saya tidak bisa memaksakan orang, tapi saya seperti dia sudah. Bahkan saya pernah, kami teman benar-benar satu kaki itu. Waduh, teman-teman baik. Kami naksir satu orang, tapi dia nembak duluan dan berhasil. Saya yang disuruh bawa surat cinta, bayangkan saja. Sakit. Oh, sakitnya Tapi di sini ya, Pak. Ya harus. Ya. Tapi itu pengalaman. Ya gitu. Kemudian yang terakhir, dan saya nggak mau yang lain lagi sama saya sekarang. Jadi sebenarnya karena kita sudah tahu karena sama-sama punya anak, sering bergaul bersama-sama, bersahabat. Dan saya lihat memang ini, karena saya bukan berpikir lagi untuk pacaran, tapi memang menikah, rumah tangga ya, Pak. Ya, jadi begitu saya nyatakan cinta, nyatakan untuk menikah. Nah, oke, itu dulu. PDKT yang baik kalau di dalam Kristen tuh gimana sih, Pak? PDKT yang baik dan tepat dan cepat itu baik gak sih? Apakah harus lama juga kita PDKT sama yang cewek yang kita incar? Apa emang terburu-buru? Biasanya kan ada nih, saya sih, bukan saya, ada sih teman gitu cowok ya kan, kayak takut ceweknya ini diambil orang, dia buru-buru, akhirnya si cewek jadi ilfil, Pak. Bapak gimana sih, Pak? Dia tuh gak ilfil, banyak sih, banyak. Kalau laki-laki sih, jadi sebenarnya ada dua pertanyaan. Sebenarnya kita PDKT itu tujuannya apa? Satu. Kemudian kita pacaran itu tujuannya apa? Kalau kita hanya PDKT tapi tidak tahu tujuan, ini kacau. Atau pacaran kita itu tidak punya tujuan, itu kacau. Ada yang beranggap bahwa ya, PDKT itu tujuannya iseng-iseng. Apalagi zaman sekarang, siapa yang bisa keluar? Wah, siapa yang bisa duluan punya pacar, atau siapa yang bisa deketin ceweknya si dia nyampe duluan. Wah, kayak piala begini, kayak lomba-lomba taruhan gitu. Nah, itu tujuannya apa sebenarnya PDKT? Mungkin kalau kita tahu tentang tujuan dan tujuan PDKT yang baik, ya mungkin kita bisa PDKT yang cepat dan yang tepat. Menurut saya itu dulu sebelum kita melangkah nanti lebih dalam. Terus pacaran, terus kita pacaran itu tujuannya apanya? Cuma iseng, daripada gue nggak punya kerjaan mending gue pacaran gitu. Atau pacaran itu supaya ya karena semua pacaran, terus aku enggak, pengen jadi ikut-ikutan aja gitu. Atau pacaran ini yang bahaya, pacaran itu untuk seks. Bahkan sekarang kan gampang. Yang penting kalau pacaran, kalau tidak ciuman atau ciuman itu biasa, cium bibir, kemudian apa itu namanya yang cium? Oh, arwana apa ikan? Cupang. Oh, cupang. Kalau Cupang. Kalau nggak itu, kalau nggak pepet. Kalau itu nggak enak. Kadang-kadang orang pacaran yang untuk seks. Nah ini yang bahaya. Jadi sebenarnya kita mau PDKT atau pacaran itu tujuannya apa? Itu. Nanti baru kita masuk ke dalam. Kira-kira menurut Daniel gimana, Daniel? Menurut Daniel gimana, Pak? Daniel gimana? PDKT itu tujuan untuk apa? Kalau saya untuk pribadi, apalagi di umur saya sekarang. Kalau saya dengar ya yang jadi PDKT. Kalau saya pribadi gini kan, Pak.
Saya dulu kenal perempuan mungkin satu-satunya yang saat ini aja gitu. Dan itu saya dulu mendekatin yang benar-benar serius dan awalnya saya walaupun saya dulu nggak terlalu mengerti tentang ketuhanan, ya saya bukan manajer. Lebih banyak tahu tentang kesetanan. Ya mungkin seperti itu Pak. Tapi saya melihat perempuan itu ini bakal bisa ngurus saya gitu. Nah makanya saya bawa dalam doa dari awal saya nggak ngerti agama, mungkin diiring sama dia akhirnya ya itu mungkin menurut saya PDKT yang baik. Kalau Bapak kan tadi menjelaskan tentang PDKT yang menyimpang lah ya Pak. Jadi cuma pacaran tuh cuma buat kebutuhan hormon kita sendiri gitu, bukan untuk keseriusan kita pribadi. Kalau saya pribadi, ya saya kenal sama perempuan yang saya saat ini, yang saya dampingin saat ini ya saya bawa dalam doa gitu. Walaupun saya dibilang anak-anak teman-teman saya bilang saya alay atau apa, ya emang bukti saya seperti ini gitu buat perempuannya gitu. Kayaknya ada yang berbunga-bunga. Woi, Oke. Ya, apa kita mau lanjut ada pertanyaan? pertanyaan belum ada nih Pak. Belum ada. Kalau untuk teman-teman yang nonton, ya bolehlah nanya-nanya atau sekedar minta tips dan triknya Ya. dari Pak Pendeta. Bukan hanya apa namanya tanya, tapi kalau misalnya dia punya tips, dia Apa ada punya pengalaman? Iya. Share aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Makanya saya bilang tadi like, comment, dan subscribe. Karena sekarang ilmu itu bukan hanya dari pendeta. Benar. Kita bisa dapat ilmu dari mana saja. Mungkin dari googling, mungkin dia dapat, ya dia bisa mengalami. Karena pendeta juga terbatas. Tidak tahu semuanya. Apalagi anak muda zaman sekarang kan. Kan saya zamannya masih zaman kolonial bukan milenial. Iya. Jadi ya boleh di-share tips dan triknya. Sebenarnya ada seseorang bilang pengalaman terbaik adalah guru kita. Coba jadi guru buat kami. Siapa tahu kita sama-sama share. Benar ya Pak? Betul. Ada nggak sih Pak waktu dekat sama ibu ayat andalan Bapak untuk kalau waktu mendekati saya nggak pakai ayat. pakai ayat masuk. Walaupun saya sudah tamat sekolah teologi tapi saya nggak belum tamat, masih semester akhir. Tapi saya nggak pakai ayat, saya tembak aja. Tapi karena saya sudah tahu, jadi dimulai dari pendekatan. Sebelum mendekati secara serius khusus dia untuk menjadi pacar, ya saya bersahabat dia 1 tahun kami bersahabat, melayani bersama, karena guru sekolah minggu sama pembina remaja, jadi pembina remaja dan pemuda bersama-sama bareng. Jadi ya dimulai dari situ terus karena sering ketemu, ternyata dia nyaman sama saya nyaman sama dia. Akhirnya saya tahu kayaknya ini nih, dan saya lihat waktu yang tepat. Ternyata waktu yang tepat di hadapan tukang bakso. Lagi makan bakso. Saya tembak. Ya udah. Dan dia bilang iya. Oh berarti berawal dari kesukaan makanan sama kali Pak? Enggak. Kebetulan yang dekat di situ cuma bakso. Ini Pak ada satu pertanyaan dari PDKT yang baik kira-kira berapa lama? Berapa lama? Menurut Pak Pendeta. PDKT, maksudnya itu tujuannya apa? Untuk jadi apa dulu? Kalau mau untuk jadi pacar, ya? Mungkin karena pacar. Oke. PDKT yang cepat itu berapa lama? Saya nggak bisa kasih tahu. Tergantung dia punya persahabatan dengan itu. Ya. Hanya ini agak sedikit penyakit ya. Katanya itu cinta pada pandangan pertama. Waduh, gua lihat dia langsung gua jatuh cinta. Terus gua langsung nembak tanpa ada pendekatan. Apalagi sekarang pendekatannya lewat media sosial. Wah ini rentan sebenarnya. Bukan saya bilang tidak bisa berhasil, itu rentan. Karena memang kayak ditolak atau rentan cepat. Itu bisa ditolak. Atau bisa juga karena ketika di media sosial hanya lihat lihat enggak ya gambarnya saja, paling yang indah-indah saja yang dia. Kalau menurut saya juga sebenarnya
kalau untuk PDKT via media sosial, kalau untuk lagi nggak gentleman lah, karena kan rata-rata ya perempuan tuh butuh kepastian, yang seriusnya. Ya, kalau cuma di WA kamu udah makan belum, udah tidur jangan tidur, ntar kamu sakit, ntar siapa yang nyakitin aku, udah basi, maksud saya itu udah basi. Nah, buat anak-anak sekarang ya udah basi sebenarnya. Cewek itu butuh kepastian, kalau memang mau makan ya nggak usah nanya udah makan apa sih ini juga kalau nggak tanpa perlu ditanya udah makan apa belum kita juga kasih makan pak karena buat Iya. nah benar atau kita tuh nanya selamat pagi salam ibadah apa sih bang maksudnya saat teduh ya bareng ya kan bisa pas sekarang kan ada media sosial nih yang video call kita saat teduh nah kayak gitu pendekatan yang mungkin yang ke arah yang lebih baik gitu. Tapi kalau pendekatan cuma halo udah makan belum lagi apa selamat pagi itu pasti maksudnya Ya itulah kalau di zaman saya mungkin nggak seperti itu kan, tapi di zaman sekarang ya situasinya seperti ini. Tapi ya itu bahwa jangan hanya sampai di situ, harus berani, harus berani. Oke. Menurut Saya nanti kasih tahu tips-tips itu biar agak sedikit lebih terakhir. Sekarang kita tanya-tanya dulu. Untuk Kristenan pak pendekatan itu emang diperbolehkan apa nggak sih Pak? Pendekatan yang maksudnya pacaran lah Kristenan dalam pengacaranya itu diperbolehkan apa nggak sih pak? PDKT itu, nah ini Alkitab itu bukan kayak apotek ya. Gini, kamu minta ini pasti ada ini. Nggak semua itu di Alkitab itu tertulis pacaran yang baik. Ini ayat ini kamu cari ini kamu enggak bukan gitu. Tetapi di dalam Alkitab dikasih tahu etika kita ketika kita mendekati. Nah, saya kasih ayat. Kita baca ya. Oke. Kita baca Alkitabnya. Nah, buka Alkitab ya semuanya. Semua kan, lagi nonton ya nggak bisa. Di rumah buka Alkitab. Roma 11 ayat 36. Saya baca aja. Roma 11 ayat 36. Apa lagi? Oke. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Jadi dari Tuhan, oleh Tuhan, dan kepada Tuhan. Dan bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Artinya segala yang kita buat harusnya itu kemuliaan Tuhan. Jadi PDKT itu termasuk dalam kehidupan kita itu adalah hal yang biasa dalam hidup kita, apalagi pemuda dan remaja. Itu juga harus dibawa bagi kemuliaan Tuhan. Jadi buatlah PDKT yang memang benar-benar untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga kita juga PDKT itu dengan nanti ada tips. Kayak setuju nama Tuhan lah, kayak saya sangat dekat sama ini. Saya bawa dalam doa kan berarti kita diizin sama Tuhan. Nah Tuhan mengizinkan kita makin dekat. Nah itu untuk oleh Tuhan lagi kita berpasangan dekat. Ya. Ini Pak saya ada yang tanya buat saya sih dari Pak Pendeta. Saya mau tanya sama Daniel. Daniel cara PDKT tersebut dalam hidup lo gimana? Nah, saya nggak mau jawab. PDKT saya yang terkesan untuk yang bertanya PDKT terkesan adalah PDKT saya untuk yang terakhir ini. Saya sabar dulu, berarti ada yang banyak ya. Yang lama ada, tapi yang jujur itu jujur banget. Tapi untuk yang terakhir dan yang selamanya ya mungkin saat ini. Masih mungkin berarti. Ya. Kita kejar terus. Ini KPR mengundang saya emang buat mojokin saya sebenarnya Pak. Enggak, saya jujur kedeket sama perempuan untuk yang Nasrani yang benar-benar serius ya kayak gini Pak ya kita sebut lah mungkin teman-teman udah tahu saya berpasangan sama siapa itu? Sama Hana. Itu ya saya makanya stop. Kamu bilang anak, wah itu kalau di ranking YouTube belum terlalu karena dia kenapa? Karena wanita itu suka dipuji dan untuk diakui Mas sebenarnya. Nanti diakuin, jangan malu-malu sih sebenarnya untuk ngakuin pasangan. Nah benar.
Kalau saya pribadi dekat sama dia awal mulanya karena kegagalan sih Pak. Galau nggak pernah dapat perempuan yang Nasrani. Ya inilah satu-satunya perempuan yang saya sayangi, saya cintai. Bukan lebay ya, bukan lebay. Dan untuk yang nonton ini juga jangan mikir, ah gua dipuji doang di sini enggak. Emang benih beneran. Saya dekat sama dia prosesnya juga nggak mudah. Saya dari awal nggak kenal Tuhan, benar Pak, saya nggak kenal Tuhan. Saya melayani Tuhan karena saya benar-benar sungguh-sungguh. Jadi sungguh-sungguh intinya benar kata Pak Pendeta, jodoh itu dari Tuhan dan untuk Tuhan juga sebenarnya. Gitu. Saya juga pun juga mengalami seperti itu. Karena baik juga. Makanya apa yang dilakuin perempuan atau kita nih, kita dianggap lebay, ya apa-apa itu kita lakuin karena apa? Bukti cinta kita juga sih gitu sama dia. Nah, Bungkus. bungkus Oke, ya. lanjut. Lanjut Pak. Nah, belum ada yang nanya nih. Oh, ada yang nanya nih Pak. Pas lagi PDKT hal-hal penting apa aja yang biasanya dilihat buat dinilai Pak? Wah, Ini kayak kayaknya memang harus saya kasih tips langsung langsung masukin. Yang pertama ketika PDKT, ya ini menurut saya ya, silakan nanti teman-teman boleh kasih tambahan yang lain, tapi ini menurut saya PDKT yang tepat, yang cepat itu yang pertama, karena ini dari dia, dari Tuhan, makanya kita harus minta sama dia, Tuhan maksudnya. Karena gini, yang punya cewek atau cowok yang kita naksir itu kan satu memang dia punya orang tua, tapi dia juga punya Tuhan. Nah, sebagai anak Tuhan harus minta sama Tuhan. Itu pendekatan yang perlu pertama sekali. Jadi jangan sampai lupakan itu. Seringkali kan kita ini karena sudah waduh saking menggebu-gebu kita lupa untuk berdoa. Jujur sama Tuhan terbuka. Oh, mau terima apa saja kita. Jadi jujur aja. Kemudian jadi libatkan Tuhan. dalam setiap perkara Pak. Iya, libatkan Tuhan. Karena itu jodoh apapun kerja. ingat bahwa hidup kita dan hidup dia yang kita taksir itu adalah milik Tuhan. Karena itu minta permisi sama dia. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga harus berani berubah. Kita pribadi harus Kita berubah harus berani berubah untuk mendekati perempuan ini. Iya. Tunjukkan hal yang baik. Harus berani berubah. Jangan kita egois, kita mau hidup kayak yang dulu terus. Gua pulang malam hidup senaknya saja, tapi mau dekati perempuan ini. wah, ada yang bilang gini, kasih tahu, kamu mau mendekati anak Tuhan, ya kan? Kamu harus jadi anak Tuhan, jangan jadi anak setan, mau mendekati anak Tuhan. Jadi jadikan diri benar-benar anak Tuhan. Siapa yang nggak mau loh? Mana yang mana nggak dulu gitu kan? Kalau kita udah mendekati dengan cara Tuhan. Iya. Melibatkan Tuhan itu dan berubah itu salah satu cara adalah kita rajin berdoa, rajin ibadah, aktif di dalam pelayanan. Yaudah. Nah, dia juga akan melihat ada kesungguh-sungguhan juga. Terus nih, singkirkan dulu perfectnya kita. Wah, kita mau yang begini. Wah, kita mau dia cantik, dia seksi. Dia lah Pak ya. Wah, pokoknya semua. Lah, kalau kau mau itu dapatnya artis. Lo bisa nggak dapat artis? Jadi hayalan kita, halusinasi kita kurangi. Boleh nggak halusinasi? Boleh, tapi kita punya batasan. Jangan terlalu tinggi, jangan terlalu perfect. Kalau kita terlalu perfect, kitanya perfect kan? Nah, ada sih orang pernah bilang gini Pak, sadar diri aja kamu. Nah itu. Jadi jangan menginginkan sesuatu yang lebih. Jangan minta merpati, tapi kita masih gagal. Aduh. Jadi, nah itu contoh itu ya. Jadi contohnya ya. Terus berteman dulu dengan baik. Berteman dulu dengan baik. Bertemannya dalam arti buat dia orang apa berteman sama yang dalam lingkup yang sama juga. Ya dalam lingkup yang sama. Tapi kalau untuk khusus yang kita mendekati ya berteman secara lebih
Berarti kita punya fokus ke Fokus dia. dia. Jangan berteman khusus ke ini Udah, cabang-cabang gitu. nanti pokoknya nanti jatuh yang mana baru itu nggak bisa. Kayak lotre dong Pak, coba 1, coba 2, coba 3. Iya. Kemudian nih, cinta itu membebaskan, bukan mengikat, Bukan bukan mengekang. mengekang. Iya, benar. Cinta itu membebaskan, artinya berikan dia juga punya hidup, Punya jalan kan? dia punya hidup dengan yang lain, punya jalan yang Langsung. jadi cinta itu sebenarnya membebaskan dia. So, kalau kita memberikan kepada dia, tapi kita memberikan perhatian, saya percaya itu pendekatan. Dia juga, ini orang kok gini ya, dia perhatian sama saya, tapi dia kok nggak sampai mengekang saya ya. Gitu. Wah ini kok beda dengan lain, uniknya gitu. Langsung ketemu feel yang nyaman ya. Nah, terus jaga hidup kudus. Hidup kudus. Hidup kudus ya. Hidup di dalam. Tolong apalagi yang tadi saya bilang dari awal, seksual. Oh itu nggak bisa tidak. Saya juga alami bahwa serangan dalam tanda kutip seksual itu tinggi sekali. Manusiawi. Ya. Tapi bagaimana kita harus menjaga dengan baik. Dan terakhir, menghargai dia sebagai sebuah pribadi, menghargai orang yang kita dekati sebagai sebuah pribadi, bukan sebuah benda. Makanya cinta itu membebaskan dan bisa dipercaya. Jangan buka pos-pos di mana. Jangan buka situs yang lain. Mungkin itu beberapa tips yang bisa Pak Pendeta kasih. Ya, mungkin ada yang lain silakan. Ini ada pertanyaan nih Pak. Ya. Gimana cara yang tepat buat PDKT wanita yang sulit didapetin Pak? Mungkin ini dia ngedapetin wanita yang nggak sulit. Jadi pergumulan dia, oke susah banget. Cara ini salah. Ada nggak sih Pak cara yang benar-benar tepat 100% kalau kata iklan-iklan ini loh obat yang paling ampuh buat ngobatin luka tuh. Nah, maksudnya ada nggak sih Pak tips dari Bapak? Saya pikir yang tips yang tadi sudah termasuk ya Pak? Iya, di dalamnya. Silakan telah sendiri. Jadi kamu coba kira ini telah. Saya nggak bisa berikan tips karena ingat bahwa orang yang kita dekati dia itu manusia. Benar. Karena manusia kita nggak bisa paksakan, nggak bisa bentukan. Oh ini jalan yang paling tepat, ini jalan nggak bisa. Dan setiap kita punya cara tersendiri. Karena itu temukanlah sendiri. Nah, tapi bahwa dalam doa Tuhan pasti kasih anaknya yang ini. Oh mungkin Pak, ada yang kurang dari PDKT yang sebelumnya libatkan Tuhan. Mungkin itu yang mau kita. Intinya untuk mendapatkan wanita yang sulit itu sebenarnya nggak sulit. Intinya kita libatin Tuhan aja. Ini benar ya. Kita libatin Tuhan dalam perkara percintaan kita. Pasti Tuhan izinin 100%. Iya, jadi seperti itu ya Allah. Tapi jangan sampai hanya doa-doa. Dia doa, tapi nggak nembak filter. Mau kapan? Ibarat kata bapak sayang. Nunggu hujan badai, kemarau, tiba-tiba saya udah dilamar, kaki-kaki di sini. Kemudian dia nyanyi, harusnya aku yang bisa dampingimu, dan bukan harusnya kesian dong. Udah Pak, udah. Jangan sampai gitu ya. Jangan sampai gitu. Perempuan itu nunggu kepastian, bro. Tapi bukan cuma perempuan memang juga kan, tapi terlalu Zaman sekarang nggak juga. Kayaknya kita beda pendapat itu. Bukan beda pendapat. Bapak zaman sudah beda. Ini zaman milenial. Iya, Iya kan? Iya. Zaman milenial, yang cewek bisa nembak nggak? Boleh nggak? Biasanya cewek nembak itu dilihat karena perfeksionisnya si cowok nih, Pak. Kayak saya nih ganteng kayak Minggu ya. Itu mungkin cewek-cewek. Ya untuk cewek-cewek yang lain saya udah punya. Begitu Pak. Rata-rata cewek itu memilih dan menunggu. Nah, memilih dan menunggu Pak. Tapi boleh nggak? Karena di Alkitab juga nggak tercantum. Jadi silakan saja. Apalagi zaman sekarang. Walaupun biasanya perempuan itu lebih menunggu laki-laki yang
Harus. PDKT dan menyatakan. Tapi zaman sekarang ya silakan saja kalau memang sudah yakin didoakan, kalau memang mau menyatakan silakan. Karena ada juga tipe laki-laki yang dia takut, ya ternyata sebenarnya sama-sama. Akhirnya perlu juga ya, cewek bilang. Oh teman-teman saya banyak. Tapi rata-rata cewek itu nggak nembak Pak, cuma kode. Kalau untuk kayak gitu kan kita udah kasih lampu hijau, seharusnya laki-laki kan ya biasanya laki-laki nggak berani gitu Pak. Yang pemalu itu takut, mikir takut ditolak takut. Kalau gua pribadi sih lepas rasa takut lu, keluarin, tunjukin kalau lu tuh berani, lu berani, serius. Benar banget. Oh, ya. Kali ini kita setuju. Sebenarnya 50-50 ditolak atau diterima 50-50. Tapi keuntungan daripada kita menyatakan itu lebih banyak gunanya. Kalau ditolak paling kita tahu oh ternyata kita ditolak. Nah, udah kita nggak usah ngejar lagi dia. Tapi ada keuntungan yang satu bahwa kita diterima. Nah, daripada kita diam-diam terus, mikir, banyak jerawat, banyak makan, gendut kayak saya lagi, aduh kasihan. Kayak gitu dong. Pangkal rambut mata kan cuma timbul jerawat aja. Jadi kemudian ada lagi ya, tadi saya terlintas bahwa, nah sama seperti menjaga kata-kata kita, menjaga kata-kata itu penting. Waktu Tuhan menciptakan Hawa, dan Hawa dibawa ke Adam, itu kata-kata mitis dari Adam karena bahasanya dijaga dengan baik. Dan ini tulang dari tulang, dari. Kalau mau ngomongin tulang nggak enak Pak, masa gitu. Kamu ada tulang, aku dong. Kalau diadap batak, ini bagian, sebenarnya ada mau bilang ini bagian dari diri. Jadi menggunakan kata-kata yang indah, bahasa kita yang indah, bahasa kita yang baik, bahasa kita yang menghargai itu sangat. Karena orang menilai kita dari memang perbuatan, tapi juga kata-kata. Jangan sama kata-kata kita, kata-kata. biasanya laki-laki keluarin kata-kata. Ketika Hawa dengar begitu, wah langsung dia bilang ya iya. Jadi kita harus kata-kata yang baik, menghargai, kata-kata yang menghormati. Menghargai perempuan dengan siapa juga ngomong. Lagi? Ini yang tarik nggak ada nih Pak. Dari Jawa. Masa? Ini istri saya. Aku nanti ketahuan dong. Kalau tips terakhir mungkin Pak, kan kalau kalau banget pacaran, karena bukan murid selalu bilang bukan murid. Kalau di Kristen ada nggak sih Pak bukan murid Pak? Sebenarnya di Roma pasal 12, biarlah kita punya tubuh itu sebagai persembahan yang kudus. Sebenarnya tidak ada masalah muhrim. Saya kurang tahu muhrim atau enggak. Sebenarnya tujuan utama adalah supaya berhati-hati karena dia bukan milik kita. Kalau menurut Muslim yang seperti itu, saya melihat secara positif karena mereka menganggap bahwa karena itu belum menjadi milik kita harus jaga jarak. harus jaga jarak, tidak boleh sembarangan. Itu bagus menurut saya itu. Dan memang Alkitab juga bilang kita harus menjaga kekudusan. Hidup kita jangan dikuasai hal-hal yang tidak kudus. Jadi ketika dalam pendekatan ataupun dalam pacaran kita harus tetap menjaga. Pendeta, satu lagi respon Bapak nih sebagai laki-laki dan pendeta, kalau misalnya ada anak muda zaman sekarang yang mepet cewek tapi beraninya via sosial media, itu gimana tuh? Ya, sosial media ya, Instagram, terus kayak deketin tapi kita juga nggak tahu dia siapa. Kayak cowok rahasia gitu Pak. Kalau saya ya, itu
Tadi dari awal saya bilang rentan bahaya itu. Kita nggak tahu siapa dia. Iya, serem banget. Serem banget. Ada yang dibawa lari kan? Dibawa kayak kita nggak tahu. Dibawa lari. Ada yang janjinya ke Tulus, ternyata sudah ada orang yang lain. Dibawa ke tempat yang lain. Wah, ngeri itu. Jadi itu sangat-sangat rentan dengan bahaya. Jadi sebaiknya carilah yang sudah kita kenal. Dan yang wujudnya ada ya Pak. Ya. Emang selama ini nggak Kalau yang ada wujud cuma itu dong. Yang kayak mau sosok deketin tapi Maya, dunia maya ya. dunia maya itu. Kan kita nggak tahu. Iya, videonya siapa yang dikasih, fotonya siapa yang dia kasih. Jadi itu sangat-sangat rentan dan bahaya. Jadi mendingan itu kita jauhin. Kalau hanya sekedar apa namanya kenalan, kalau mau kenalan ya datang ke gereja, kita ngumpul di gereja. harus bisa. Berarti kalau kayak gitu, mending yang lebih baik ngasih tahu juga sih cowok kayak gitu. Ya kalau cowok ya, kalau cewek harus takut. Tapi kadang-kadang kan kita lebih mudah jatuh karena mata. Jatuh karena mata. Oh, melihat dia fotonya begini, videonya begini, kita nggak tahu. Ada lagi? Tips terakhir dari Pak Pendeta, PTKT yang cepat dan tepat itu gimana? Tadi saya edukasi Untuk terakhir Pak yang paling gitu, ya 100.000% lah Pak, pasti keterima. masalah terima apa enggak, saya nggak tahu. Tapi kalau kita melakukan itu lebih baik. Karena masalah terima dan enggak, jangan dikira bahwa saya ini pasti diterima. Oh, belum tentu kan. Tetapi ketika kita melakukan yang baik, kita akan mendapatkan hasil yang baik. Ketika kita ditolak karena kita melakukan yang baik, ya artinya kita tetap berpuas diri, tidak kecewa. PDKT-nya ternyata ditolak. Tapi karena kita melakukan dengan prinsip yang baik, sesuai dengan firman Tuhan, kita tidak kecewa. Sehingga karena itu milik Tuhan, kita minta sama Tuhan, kalaupun ditolak, berarti Tuhan tahu mana yang lebih baik. Jadi kita nggak kecewa kalau kita lakukan. Jadi saya tidak bikin jaminan, wah ini pasti Terima. Oh, berarti semua tergantung dari kita masing-masing, cara kita ya. Cara kita, Tuhan, kita berusaha. Intinya berserah kepada Tuhan. Berserah kepada Tuhan. Kayaknya lagunya udah gitu deh. Soal saya bagus lagi bagus. Ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya sebelum kita tutup dan kita akhiri. Terakhir sekali ingat ayat Roma. Oh belum. Ntar Bapak mau bilang. Kan mau terakhir closing nanti. Oke. Roma pasal 11 ayat 36 tadi, bahwa segala sesuatu dari Dia, oleh Dia dan untuk Dia, bagi Dialah segala kemuliaan. Jadi apapun yang kita lakukan, biarlah itu bagi kemuliaan Tuhan. Kita mau mendekati orang, itu bagi kemuliaan Tuhan. Kita mau pacaran, itu bagi kemuliaan Tuhan. Kita mau nanti sama dia, nanti mau menikah, itu pun bagi kemuliaan Tuhan. Bukan hanya kita sendiri. Dan tetap menganggap dia adalah sebuah pribadi yang harus dihargai, dicintai. Tuh dalam dan itulah semua ilmu-ilmunya untuk mendapatkan perempuan yang jangan perempuan doang, laki-laki nih, perempuan dan laki-laki. Kalau saya kan deketin perempuan. Oh iya. Saya juga dong. Kalau kan udah punya istri. Nah, untuk teman-teman ada giveaway dari pertanyaannya adalah ayat berapa yang Pak Deta sebutin tadi, sama yang kedua tolong dong share pengalamannya di KPR GKO. Nah, bagi Anda yang sudah nge-share, nanti kita infoin siapa pemenangnya. Untuk itu
kalau nggak salah setelah ini kemarin saya lihat di info KPR, wah ada turnamen nih. Waduh, saya sudah minta Milan untuk jadi coach saya. Coach apa tuh, Bang? Coach untuk main. Main Mobile Legends. Wes, ya untuk para pemain-pemain pro. Milan mana Milan? Nah, Bang Milan dari pagi nih sama Pak Pendeta nih untuk jadi Katanya mau jadi coach. jadi pelatih untuk Pak Pendeta. Untuk teman-teman juga yang pro player untuk siapkan diri Anda untuk hari ini kita akan mengadakan turnamen. Mau dong jadi pemain pro player gitu kan? Saya rencana mau ngalahin Evan. Oh, Evan. Saya nggak bisa main Mobile Legends, Pak. Karena itu Saya kayaknya agak ragu pengakuan dia. kenapa? Agak ragu aja. Pura-purain. Saya nggak bisa, Pak. Makanya saya nggak ikut, karena saya nggak bisa. Saya harus akuin berarti ya, karena kita nggak, kalau orang biasanya PD kan biasanya jago PD ikut turnamen kalau sih kan berarti nggak bisa. Oke, jangan lupa ya, itu yang turnamen bagaimana? Lewat siapa? Oke, untuk teman-teman yang turnamen siapin diri untuk jam 10 untuk pertandingan pertama dan kedua dan ketiga, mungkin nanti di Bayi Japri sama panitia. Dan untuk teman-temannya tetap kompak, keep solid, dan jangan rusuh. Yang menang ada hadiah khusus dari saya. Yang menang dapat hadiah khusus dari Pak Pendeta. Kalau tahu kayak gitu saya daftar, Pak. Saya daftar. Voucher, jadi voucher pulsa. Oh, voucher pulsa. Nominalnya dirahasiain. Iya. Pokoknya yang menang ya. 200. Iya, serius. Woi, untuk tim yang juara dapat 200 plus 1. Dibagi 5. Oh, dibagi 5. Iya, 200 bagi 5 ya. Oh, kalau gitu 300. Oh, 300 dimakan. 300. Yang menang ya. Nah, dipotong Tapi pajak. harus bisa ngalahin saya. Kalau yang menang potong pajak. Ya, kalau Ingat, sedekah buat Anda, berkah buat saya. Oke, kita akhirin aja Pak atau gimana? Oke, sudah boleh diakhiri? Oke, kita akan berdoa. Jangan lupa tetap mengikuti ibadah besok. Jam 10 ibadah. Live ya, live ibadah. Kalaupun memang bangun telat, ikuti jam. Oke, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk malam hari ini. Kami KPR membahas tentang bagaimana PDKT dan pacaran yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kiranya Tuhan pimpin agar kami melakukan segala sesuatu itu dalam memuliakan Tuhan. Biarlah hidup kami bukan hanya mempedulikan diri kami, tapi orang yang kami taksir, orang yang kami sukai, dan juga kami membawa itu ke hadapan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk pengurus agar tetap kreatif di dalam melakukan ibadah-ibadah dan mengajar kami juga untuk mengikuti ibadah secara online di hari Minggu. Tuhan tolong kami ya. Kami menyerahkan pemuda dan remaja di GKU Klender, Tuhan berkati dalam studi ataupun dalam pekerjaan, Tuhan mereka, dalam hubungan mereka, dalam cinta mereka, juga Tuhan sertai kuduskan mereka agar mereka tetap setia hidup di dalam Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan tetap melindungi kami. Mari arahkanlah hati di hadapan Tuhan dan terimalah berkat. Kasih dan anugerah dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh yang Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Happy birthday to Mama. Happy Saya ada kayak begini.
Happy birthday, Papa. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Oke. Dari berapa nih? Dari berapa? Dari 100 boleh. Oke, boleh. Ya, kita itu 100 ke 1. 100, 2, 1. Yeay!